Allahumma sholli ala Yang harus kita tafakuri Muhammad. adalah ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi fillah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanasa'am qawli wa fi'liyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi fathan wa ilma wa hikmatan wa anisbihi ya Rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar mudammi wa sallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Shadaqallahul adzim. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك Hadza Qur'annya itu cari yang itu Qur'annya. Ayo boleh. Hadza batilan subhanaka. Hadza batilan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, sungguh menjadi tanda-tanda kekuasaannya Allah liulil albab,
bagi orang yang mempunyai akal, bagi manusia yang berakal. Jadi penciptaan langit dan bumi ini sungguh penciptaan yang luar biasa. Banyak peneliti-peneliti yang menyatakan bahwa penciptaan langit dan bumi dari sebuah titik yang meledak, yaitu Big Bang. Apa namanya? Big Bang. Jadi suatu titik yang meledak, namun sungguh luar biasa. Ledakannya sungguh luar biasa. Walaupun meledak, tapi tetap dia punya pendirian, punya poros-poros inti yang berjalan pada orbitnya. Jadi tidak ada ceritanya perputaran bintang-bintang di langit, bumi, matahari bertabrakan satu dengan yang lainnya. Dia akan selalu berputar sesuai dengan orbitnya. Bumi juga punya rotasi, bulan juga punya rotasi. Bumi mengitari juga matahari. Terus demikian sampai pada waktunya, yaitu hari kiamat. Penciptaan langit dan bumi sungguh luar biasa. Langit diciptakan oleh Allah tanpa adanya tiang penyangganya. Bumi juga diciptakan oleh Allah tanpa ada yang membantunya. Wahtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang juga sungguh, kalau bukan karena Allah yang mempunyai kekuasaan, wallahu ala kulli syai'in qadir, tidak bisa menjadikan malam digantikan oleh siang, siang digantikan oleh malam. Kita sebagai manusia cuma tahu-tahunya, ujuk-ujuknya, tahu-tahunya sudah malam, tahu-tahunya sudah pagi, cuma tahu-tahunya, sampai pada akhirnya berbicara tentang kematian kita, tahu-tahunya sudah mati. Kemarin masih kecil, sekarang tahu-tahunya sudah besar. Kemarin sudah besar, tahu-tahunya sudah nikah. Kemarin baru nikah, tahu-tahunya sudah punya anak. Kemarin baru punya anak kecil 1, sekarang sudah punya anak 5. Kemarin masih kuat, sekarang sudah tua lemah. Kemarin masih muda, sekarang sudah meninggal. Kita sebagai manusia terbatas kekuasaannya, hanya sedikit yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Walaupun sedikit kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kekuasaan yang Allah berikan kepada kita, tolong kekuasaan itu, kekuatan itu betul-betul dijaga. Apa itu? Liulil albab, orang yang mempunyai akal. Akalnya dijaga. Jangan sampai akalnya itu diisi oleh hal-hal yang negatif. Akalnya jangan sampai diisi oleh hal-hal yang bermaksiat kepada Allah.
diisi dengan yang baik-baik. Dengan cara apa mengisinya? Dengan cara selalu mengingat Allah. Siapa liulil albab ini? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah, qiyaman di waktu ia berdiri, wa qu'udan di waktu dia duduk, wa ala junubihim dan di atas lambung mereka alias berbaring. Jadi ulil albab di sini, orang yang mempunyai akal sehat di sini adalah orang yang selalu berzikir mengingat Allah waktu berdiri, waktu duduk dan waktu berbaring mereka. Itulah orang-orang ulul albab. Dan apa yang mereka lakukan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan ulil albab ini selalu bertafakkur mereka fi khalqis samawati wal ardh, di dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi ini penting. Orang berpikir secara baik, hasil pemikirannya baik apabila orang itu dalam keadaan tenang. Sepintar-pintarnya kalian, kalau kalian tidak tenang, pasti cara berpikirnya buruk. Kalau sampean tidak tenang, pasti cara berpikirnya buruk. Walaupun sampean pinter, amburadul. Kalau sampean sudah grogi, kalau sudah tidak bisa kendalikan dirinya, pasti daya ingatnya kacau. Pasti daya ingatnya buruk, lupa semua yang dihafal. Kalau kita dalam tidak tenang, dalam keadaan tidak tenang. Supaya kita tenang, syaratnya hanya satu, yaitu selalu berzikir mengingat Allah. Alladzina yu'minuna, alladzina amanu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka tatkala berzikir mengingat Allah. Dan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Jadi sampean kalau ingin baik cara berpikirnya, tenangkan dulu hatinya, tenangkan dulu pikirannya dengan cara selalu berzikir mengingat Allah. Dicontohkan di sini, mengingat Allah dalam keadaan qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Jadi zikir itu kapanpun, dimanapun bisa kita lakukan. Semua jadikan tasbih, semua jadikan alat wasilah untuk berzikir mengingat Allah. Melihat gunung yang tinggi menjulang, subhanallah. Melihat bangunan yang tinggi kokoh, subhanallah. Melihat cah wadon ayu, subhanallah ya. Melihat kemaksiatan yang ada di depan mata kita, astagfirullah. Semua
jadikan wasilah tasbih, jadikan wasilah berzikir untuk mengingat Allah. Melihat anak yang tambeng, dikasih tahu nggak mau, astagfirullah. Melihat anak yang selalu berbohong, astagfirullah ya. Melihat anak yang selalu malas, harus dicambuk tiap hari, astagfirullah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ulul albab ini adalah orang yang selalu bertafakkur fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Dia berpikirnya setelah hatinya tenang, setelah hatinya jiwanya tenang. Dan bertafakkur sesaat itu jauh lebih baik daripada ibadah setahun. Tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sanatin. Bertafakkur sesaat, berfikir sesaat, itu jauh lebih baik daripada ibadah setahun. Namun ingat, tafakkurnya harus diawali hati kita tenang, alias diawali dengan berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Kalau sekarang duduk tidur, apalagi berbaring, tambah ngorok ya. Berdiri tidur, apalagi duduk, apalagi tidur di tiduran ya. Ditertawain sama malaikat. Ini carane mau berzikir, baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Duduk posisinya tapi tidur. Ditertawain malaikat. Kalau yang jadi imamnya solihin, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, yang lain baru datang juga putar tasbihnya. Kalau solihinnya sudah selesai, dilanjutkan. Kalau belum selesai, targetnya 100. Yang lambat datang pasti lambat juga selesainya. Bukan cuma diem tidur, duduk diem tidur, cuma dengerin tok, bukan. Ambil tasbihnya juga, ngikuti juga, jadi makmum masbuknya. Belum selesai, solihin sudah selesai, dia belum, kita belum, lanjutkan sampai selesai. Kalau perlu diganti mic-nya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kewajiban kita setiap hari bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sanatin. Sesaat kita berpikir, bertafakkur terhadap penciptaannya Allah, apa yang Allah ciptakan, langit maupun bumi ini, itu jauh lebih baik daripada ibadah setahun. Tapi ingat, sebelum kita berpikir, bertafakkur, terlebih dahulu kita berzikir agar jiwa kita menjadi tenang. Tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sanatin. Jadi berpikir sesaat jauh lebih baik daripada ibadah setahun. Apa yang harus difikirkan? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah.
Bertafakkurlah apa yang diciptakan oleh Allah, dan janganlah kalian berpikir tentang zatnya Allah. Jadi kalau sampean bertafakkurlah tentang ciptaannya Allah, langit dan bumi, bintang-bintang. Makanya oleh guru-guru zaman dulu kalau berzikir itu di luar rumah sambil melihat ciptaannya Allah. Subhanallah, bintang indahnya, bulan purnama yang bulat terang menderang, sahdu diiringi bunyi jangkrik, diiringi kokoknya ayam, sambil melihat ciptaan Allah. Siapalah diri kita ini ya? Kita ini berada di sebuah bumi kecil, bumi itu. Tatkala kita naik pesawat terbang, tatkala berada di ribuan kilo di atas bumi itu sudah nggak kelihatan. Kecil bumi itu, bagaikan bola pingpong kecil. Indonesia ya tambah kecil, manusia tambah nggak ketok. Waktu itu barulah kita berzikir Allah, Allahu Akbar, ya Allah, Subhanallah gitu. Kita ini berada di satu pingpong ya. Indonesia, cuma titik tok Indonesia. Rakyat Indonesia tidak kelihatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan hidup walaupun hanya satu kali di atas bumi ini. Banyak orang yang menyesal tatkala sudah mau dicabut nyawanya oleh Allah karena belum sempat dia berinfak sedekah. Infak sedekah dalam kebaikan nggak melulu, nggak harus selalu berupa uang. Kullu ma'rufin sadaqatin. Setiap kebaikan yang kita lakukan itulah sedekah. Makanya kita perbanyak berbuat amal kebaikan ya. Kecil kita, Indonesia aja hanya sebuah titik, bahkan nggak kelihatan kalau sudah di atas langit, nggak kelihatan sudah. Cuma terhampar awan, terhampar langit biru itu, nggak kelihatan sudah buminya ini. Apalagi kitanya, terus apa yang mau kita sombongkan? Terus alasan apa kita malasan untuk beribadah kepada Allah? Harus sergap. Cuma baca subhanallah. Waktu asar baca subhanallah wa bihamdihi. Waktu maghrib subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Waktu sahur subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Masuk ke majelis zikir itu lambat puter tasbihnya, namanya makmum masbuk. Imamnya selesai ganti, imamnya ambil mic-nya lanjutkan sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Jadi yang harus kita tafakkuri adalah ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Jadi kita bertafakkur terhadap ciptaannya Allah, jangan bertafakkur tentang zatnya Allah. Ingat-ingat itu ya. Makanya kita harus selalu berzikir kepada Allah. Makanya besok sampai misalkan sulit menemukan jalan keluar dari permasalahan hidupnya, bertanyalah pada ahlinya. Ahli apa? Ahli zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah pada ahli zikir, maksudnya ahli dia pinter juga ahli zikir, tenang dia pasti hatinya. Tak kala ngasih jawaban, ngasih jalan keluar pastilah yang terbaik. Bertanyalah pada ahli zikir apabila kalian mempunyai kesulitan jalan keluar dalam kehidupannya.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau ciptakan hadza, ini semua langit dan bumi ini, batila, sia-sia, pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Subhanaka fakina adzabannar. Pasti subhanaka, pasti subhanallah, pasti mensucikan jiwa kita dari kesyirikan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada lagi di dalam hati kita selain cinta kepada Allah. Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah. Makanya jiwanya kita minta disucikan dari selain Allah. Kalau ada jiwa-jiwa kita ada terbesit selain Allah, berarti kita ada kesyirikan di dalam jiwa kita. Minta kekuatan kepada Allah agar dibersihkan jiwa kita dari kesyirikan. Terlalu cinta terhadap dunia akhirnya menggiring kita kepada kesyirikan. Cintanya terbagi, cinta dunia, cinta Allah terbagi. Tidak mau Allah itu. Faqina adzabannar, maka jagalah kami, maka jauhkanlah kami, maka sekatlah kami adzabannar, dari azabnya api neraka. Ya. Jadi orang yang ahli zikir tadi membuat hatinya menjadi tenang. Ya. Orang yang ahli berpikir tadi kebaikannya melebihi ibadah dari setahun, ibadah sunnah dari setahun. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang ulul albab ini, yang ada di pikirannya, yang ada di dalam jiwanya, bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Gak ada dia ingin mencelakakan, mendolimi orang lain, karena di hatinya full dengan zikir, mengingat Allah. Gak ada lagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Jadi sebaik-baiknya manusia yaitu ulul albab ini, pasti dia juga akhlaknya yang terbaik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaan iman seorang mukmin terdapat pada kebaikan akhlaknya. Kalau akhlaknya sudah bagus, kalau akhlaknya sudah sempurna, pasti tandanya imannya seorang mukmin itu sempurna. Ya. Makanya jadilah orang yang ulul albab, orang yang mempunyai akal kebaikan, jangan akal keburukan. Jadilah ulil albab yang mempunyai kecerdasan dalam kebaikan. Siapa ulil albab itu? Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.